Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur
Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui Radio Gajah Mada FM 102.4, radionya orang Semarang. Mosi-mosi mimbar agama Katolik ini juga saya bagikan melalui YouTube Alois Budi Purnomo TV sebagai renungan harian. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, kita akan membaca Injil pada hari ini yang dikutip dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk untuk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang saja ia dapat melawan musuh yang datang menyerang
dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Monggo sami sesarengan angabekti sowan Gusti ingkang tansah luberaken berkah kang matumpo-tumpo. Monggo sami sesarengan angabekti sowan Gusti ingkang tansah luberaken berkah kang matumpo-tumpo. Sekat tresnan dalem Gusti datan kendhat jinawesna monggo samya sembah sujud ing Gusti Pangeran.
mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita pusatkan perhatian kita pada Injil yang baru saja kita baca sebagai bahan permenungan kita. Kita dipanggil untuk merencanakan segala sesuatu bersama Tuhan kita Yesus Kristus agar mencapai tujuan akhir kita dengan baik, dengan selamat, dan bahagia. Untuk itulah, dalam Injil kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan digambarkan dalam Injil, Yesus diikuti orang yang berduyun-duyun atau berbondong-bondong. Banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Yesus berbicara kepada orang-orang itu, dan tentu saja kepada para muridnya dan sekarang kepada kita, tentang 3 syarat untuk menjadi murid Yesus yang baik. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang pertama, Yesus menuntut komitmen dari para muridnya yang lebih besar lagi. Dan karena itu tidak boleh komitmen itu diganggu oleh keterikatan seseorang kepada anggota keluarganya. Pilihan kata yang dipakai, barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak untuk aku. Membenci di sini bukan dalam arti sikap antipati dan kemudian apalagi disertai dendam dan sikap-sikap juga tindakan negatif lainnya. Kata membenci dalam arti tertentu setara dengan kata mengasihi, dalam arti bahwa kita dipanggil untuk bersikap tidak memihak pada apapun selain kehendak Allah sendiri yang dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ada totalitas, kesempurnaan, komitmen yang utuh tak terbagi. Tentu saja juga dalam kebersamaan kita dengan seluruh anggota keluarga, sahabat, kerabat, saudari-saudara, dan komunitas kita dengan cara yang luhur mulia, tanpa diskriminasi, totalitas. Pusatnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang murid Yesus harus memanggul salibnya sendiri dan kemudian mengikuti Yesus. Itu berarti bahwa kita dipanggil untuk berjalan bersama Yesus. Salib sudah dipikul oleh Yesus sendiri, dan kita dipanggil untuk ikut serta, ambil bagian di dalam salib itu. Salib sebagaimana kita alami sebagai murid-murid Kristus. Maka dalam hal ini kita tidak perlu mencari-cari salib. Dan salib memang digambarkan tidak hanya hal negatif, penderitaan, penganiayaan, kematian. Dalam Yesus kita tahu bahwa salib menjadi tanda kemenangan. Maka tidak melulu hal yang bersifat negatif, tetapi juga ada buah-buah positif, buah-buah salib, yaitu kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan. Namun, terkait dengan syarat yang ketiga, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan itu
tidak bertumpu pada harta materi duniawi, karena kita dipanggil untuk syarat yang ketiga, bersikap lepas bebas, tidak terikat dengan harta duniawi. Harta duniawi justru kita pergunakan sebagai sarana dan prasarana dalam rangka menjadi murid Kristus. Kita tahu kitab suci menggambarkan tidak sedikit orang-orang yang berharta yang bersama Yesus berjalan untuk pelayanan, menghadirkan sukacita Injil Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk itu dibutuhkan yang namanya perencanaan, kesiapsediaan, kerelaan dengan komitmen yang bertanggung jawab. Bukan dengan cara yang asal-asalan. Itu yang digambarkan dalam perumpamaan orang membangun menara dan menghitung segala sesuatunya, atau orang mau berperang diperhitungkan segala sesuatunya, kekuatannya. Dan dalam hal ini kekuatan kita tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Inilah para mitra Radio Gajah Mada dan sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada yang bisa kita renungkan pada hari ini. Mari kita menjadi pribadi-pribadi, khususnya murid-murid Kristus yang membangun komitmen seutuhnya berjalan bersama Yesus dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang, tak pernah goyah, memusatkan diri pada Kristus yang kita ikuti menuju kemuliaan surgawi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami percaya firman yang kami renungkan ini menjadi kekuatan bagi kami dalam mengikuti Yesus Kristus Putramu. Untuk itu kami persembahkan kepadamu seluruh kehidupan kami, bersama para mitra dan sahabat peradaban kasih dimanapun berada, yang sakit kau jamah, kau pulihkan, kau berikan kesehatan seperti sedia kala. Engkau yang telah memberikan kebaikan-kebaikan bagi kami, juga kami syukuri dengan segala rahmat dan berkat melalui kemurahan hati yang boleh kami bagikan terhadap sesama kami yang membutuhkan perhatian kami. Kau kuatkan yang lemah, kau mantapkan yang sedang ragu-ragu, dan engkau menyempurnakan sukacita kami sebagai murid-murid Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mosi-mosi, berkah dalam. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun,
di Kau andalan hidupku. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, di Kau andalan hidupku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar demi nama-Mu yang kudus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, Tuhan selalu besertaku sampai akhir zaman. Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, di Kau andalan hidupku. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, di Kau andalan hidupku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar demi nama-Mu yang kudus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, Tuhan selalu besertaku sampai akhir zaman. Tuhan, Dikaulah gembalaku, Kaulah andalanku. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam